Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar latihan PAS Matematika semester 1 tahun 2021 SMK Negeri 1 Cangkringan kelas 11. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar di sini tentang ordo matriks. Perhatikan di sini ada matriks A. Matriks A ini ordonya, ordo itu adalah baris kali kolom. Jadi pada matriks A ini barisnya ini baris 1, baris 2, baris 3. Berarti pada matriks A ini ordonya itu adalah 3 kali kolomnya, ini ada kolom 1, ada kolom 2. Jadi 3 kali 2. Kemudian untuk yang matriks B. Matriks B itu perhatikan di sini kolomnya ada 2. Maaf, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka ini ordonya disebut dengan 2 kali 3. Sedangkan pada matriks C, ordonya di sini perhatikan ini banyaknya baris dan kolom ya, 1 2 3. Kemudian kolomnya 1 2 3. Jadi maka ordonya disebut di sini 3 kali 3. Itu tentang ordo. Ingat, baris kali kolom. Kemudian yang soal nomor 2 di sini contohnya pada matriks C, ingat matriks C yang di sini, nilai dari A31. A31 ini sama seperti tadi, baris kolom. Jadi baris ketiga, kolom ke-1. Jadi ini ya, negatif 2. Jadi di sini adalah negatif 2 ditambah 23. A23 berarti baris kedua, kolom ketiga berarti negatif 1, negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah A22. A22 berarti baris kedua, kolom kedua berarti sini adalah 2. Nah, ini kalau kita hitung di sini negatif 2 tambah negatif 1 adalah negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Kemudian yang ketiga transpos. Saya ganti warnanya dulu. Nah, kalau di sini transpos itu ditukar antara baris dan kolomnya gitu, kita tukar ini ya. Contohnya matriksnya kan ini. Nah, nanti kalau C transpos itu dituliskannya menjadi C transpos. Itu sama dengan ini yang awalnya kolom 1 0 negatif 2 ini dibuatnya mendatar. Jadi kita tulisnya di sini adalah 1 0 negatif 2. Berikutnya juga yang di sini kolom kedua. Kolom kedua ini kita buat baris kedua menjadi negatif 3, 2, 5. Yang ketiga di sini adalah kolom ketiga menjadi baris ketiga 4, negatif 1, 1. Nah, ini yang disebut dengan transpos matriks. Nah, di sini harusnya nomor 4, nomornya mundur 1 tidak apa-apa. Nah, di sini ada tabel alokasi setiap sumber yang tersedia pada perusahaan multinasional. Nah, ini jika A adalah matriks yang menyatakan kesediaan alat musik di suatu kota, maka matriks A itu adalah ini angka-angka ini piano, gitar, trompet, saksofon dari berbagai sumber kota ini kita buat matriks. Jadi nanti ini tinggal angka-angkanya sesuai ini kita susun dalam sebuah matriks. Jadi seperti ini langsung nanti ada matriks di sini 90, 54, 75, 65 dan seterusnya. Jadi ini hanya langsung kita buat dalam susunan matriks. Sama posisinya, urutannya sama, barisnya sama, kolomnya sama, sudah sesuai seperti ini. Bisa ya, ini disusun dalam bentuk matriks. Saya ganti pennya, nah biar lebih jelas. Nah, berikutnya nilai Y dari kesamaan matriks ini, matriks pertama sama dengan setengah matriks kedua adalah yang ditanyakan adalah nilai Y. Nilai Y di sini yang ada Y-nya, ini ada Y-nya.
Tetapi kalau Y ini bergantung pada X. Nah, kita lihat nilai X dulu. Nilai X di sini, nilai X di sini sama dengan ini ya, setengahnya 4. Jadi nilai X sama dengan setengah kali 4. Coret-coret hasilnya 2, maka nilai X adalah 2. Berikutnya yang ini 2X min Y sama dengan setengahnya 10. Ini berarti X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 dikurangi Y sama dengan setengahnya 10 adalah 5. 4 dikurangi Y sama dengan 5. Maka di sini negatif Y sama dengan 5 kurangi 4, berarti negatif Y adalah 1, maka nilai Y adalah negatif 1. Kemudian yang bawahnya ini nomor berikutnya, diketahui A, B, jika matriks A itu sama dengan matriks B, artinya nilai-nilai yang seposisi ini nilainya sama. 4 sama dengan 4. Di sini 2 sama dengan 2. Di sini 3P plus Q sama dengan 7. Kemudian ditanyakan adalah nilai P dan Q berturut-turut. Ini yang kita tentukan yang 7 sama dengan Q plus 3 dulu. Bisa kita tulis Q plus 3 sama dengan 7. Artinya nilai Q sama dengan 7 kurangi 3. Berarti nilai Q adalah 4. Setelah itu berikutnya yang ini. 3P plus Q sama dengan 7. Ini 7 ya. Maka ini Q-nya diganti 4. 3P plus 4 sama dengan 7. Maka 3P sama dengan 7 kurangi 4. Maka 3P sama dengan 3. Maka nilai P sama dengan 1. Seperti ini. Nomor berikutnya, transpos matrik ini sudah seperti nomor 3 tadi. Bisa kalian pelajari. Transpos itu adalah baris sama kolomnya ditukar. Nanti silahkan dipelajari lagi. Nomor berikutnya di sini diketahui operasi matriks, ini penjumlahan matriks sama dengan hasilnya matriks seperti ini. Maka nilai X, kita perhatikan mana yang ada nilai X-nya. Ini ada Y-nya, kita lewati dulu. Ini 2X plus 3 ditambah 11. Nah, kita tulis 2X plus 3 ditambah 11. Jadi yang seposisi ini ya, yang seposisi ini ditambah 11 sama dengan 50. Maka ini ditambah 11 sama dengan 50. Maka 2X ditambah, ini kita jumlahkan dulu menjadi 14 sama dengan 50. 2X sama dengan 50 kurangi 14 itu adalah 36. Maka nilai X adalah 36 dibagi 2. Maka X sama dengan 18. Seperti ini. Next, nomor berikutnya di sini jika suatu matriks dikurangi P hasilnya ini, maka nilai P adalah, coba kalau kita punya 5 kurangi berapa yang hasilnya 2. Gimana nyari yang kotaan kayak gini? Berarti ini tinggal, kan hasilnya 3 ya di sini ya, 3 ya. 3 itu dapat dari mana? 5 kurangi 2. Berarti sama dengan ini, P. P itu berarti matriks yang depan itu adalah 4973 dikurangi matriks yang belakang itu 3647. Ini kalau kita kurangi, maka 4 kurangi 3 1, 9 kurangi 6 3, 7 kurangi 4 3, 3 kurangi 7 berarti negatif 4. Seperti ini. Mudah ya. Berikutnya, diketahui matriks A dan matriks B. Nilai dari 2A transpos kurangi 5B. 2 kali A transpos berarti ini 2 dikali A-nya ditranspos, ditukar berarti 3, di sini negatif 3, di sini 6, di sini 5, dikurangi 5 kali B. B-nya kita tulis dulu negatif 1, 3, 4 dan 2. Di sini kalau kita hitung 2 kali A transpos di sini 2 kali 3 masing-masing kita kalikan 2 jadi di sini 6. Negatif 6. 12 di sini 5 kali 2 10 dikurangi 5 kali B. 5 kali min 1 jadinya negatif 5. 15 20 10. Nah, ini langsung kita hitung saja.
6 kurangi negatif 5 jadi ditambah ya 11, negatif 6 dikurangi 15 jadi negatif 21, 12 kurangi 20 itu negatif 8, dan 10 kurangi 10 habis artinya adalah 0. Gini hasilnya. Nomor berikutnya diketahui matriks nomor 9 A dan B ini, maka nilai 3A dan 3B ini mudah ya seperti tadi ya. Ini jadi 3A, 3-nya A-nya dikali 3, B-nya 3A ditambah AB. Ini untuk memudahkannya kita hitung AB-nya dulu. AB itu artinya A kali B. A kali B. Berarti kita tulis A di sini adalah 3, negatif 3, 6, 5 dikalikan dengan B, negatif 1, 3, 4, 2. Ini kalau kita kalikan, ingat aturannya ya anak-anak, ini perkalian matriks. 3 kali negatif 1, maka hasilnya negatif 3 ditambah 6 kali 4, 24. Berikutnya 3 kali 3, 9 ditambah 6 kali 2, 12. Yang bawah negatif 3 kali negatif 1 berarti 3 ditambah 5 kali 4, 20. Terakhir negatif 3 kali 3 berarti negatif 9 ditambah 5 kali 2 berarti 10. Nah ini kalau kita hitung di sini negatif 3 ditambah 24 adalah 21. Ini hasilnya juga 21, ini 23, dan ini adalah 1. Yang ditanyakan adalah 3A ditambah AB. 3A berarti A-nya ini dikalikan 3, ini dikalikan 3, maaf. Ini dikalikan 3. Maka di sini dikalikan 3 itu hasilnya 3 kali 3 9, 18, negatif 9 dan 15. Ditambah dengan AB, ini hasilnya AB tadi ini ya, hasilnya AB. Ini hasilnya AB ditambah itu berarti 21, 21, 23 dan ini 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 30. Ini 39. Ini negatif 9 ditambah 23 itu adalah berapa? 14. 15 ditambah 1 adalah 16. Nah ini hasilnya. Dicermati ya anak-anak ya. Nanti videonya bisa kalian ulang-ulang. Berikutnya, jika diketahui matriks M yang ditanyakan adalah M kuadrat. Jika ada 2 kuadrat itu kan artinya 2 kali 2. Nah kalau ada M kuadrat itu artinya adalah M dikali matriks M itu sendiri. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4. Bagaimana menghitungnya? Seperti tadi, 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 3, 6. Berikutnya 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 4, 8. Berikutnya 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6 ditambah 4 kali 4, 16. Nanti kalau ada kesalahan dikoreksi ya anak-anak ya. 1 tambah 6 itu adalah 7, 8 tambah 2, 10, 3 tambah 12 itu 15, 6 tambah 16 adalah 22. Jadi bukan masing-masing dikuadratkan, ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, itu salah ya anak-anak. Jadi harus matriks dia dikalikan dengan matriks dirinya sendiri, kemudian dilakukan aturan perkalian pada matriks. Nomor berikutnya ini determinan matriks. Perhatikan determinan itu adalah silang kanan dikurangi silang kiri. Jadi di sini adalah 4 dikali negatif 2 dikurangi 3 dikali negatif 4. Oke, ini saya beri kurung dulu. Berarti di sini 4 kali negatif 2 itu adalah negatif 8, negatif kali negatif jadi plus 12, ini hasilnya adalah 4. Inilah nilai determinannya. Atau dilambangkan dengan matriks A, terus di sini ada garis lurusnya.
Berikutnya nomor 13, inverse. Inverse itu adalah seperdeterminan dikali dengan adjoint A. Determinannya kita hitung seperti tadi. 2 kali 3 itu adalah di sini sama dengan 1 per 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi negatif 1 kali negatif 5 jadinya positif. Dikali adjoint itu ini ditukar. 2 sama 3-nya ini ditukar. Jadi di sini 3, di sini 2. Sedangkan yang diagonal sampingnya ini negatif 5 dan negatif 1 ini tetap posisinya, tapi diganti tandanya jadi positif 5, 1. Seperti itu. 6 kurangi 5 itu kan 1 ya anak-anak ya. Maka 1 per 1 itu berarti tidak berubah. Maka hasilnya adalah 3, 5, 1, 2. Inilah inverse matrix A. Nomor 14, matriks koefisien. Jadi ini ada persamaan linear, ada persamaan linear 1 dan ada persamaan linear 2. Ini akan kita rubah menjadi matriks. Koefisiennya bagaimana? Tinggal diurutkan saja. Di sini 1x maka ini 1. Ini min 2y maka di sini min 2. Kemudian di sini 4 dan di sini min 2. Sudah seperti ini. Jadi tinggal koefisiennya, koefisien x dan koefisien y. Berikutnya akar, ini sudah masuk persamaan kuadrat ya. Akar-akar persamaan ini kalian perhatikan ini paling depan. Maaf, paling depan ini adalah 4, paling belakang adalah 9. Ini tinggal 2x, akarnya 4. Akarnya 4 adalah 2, kemudian yang belakang itu adalah akarnya 9 adalah 3. Karena tengahnya plus maka di sini 2x plus 3 kuadrat. Jadi ini nanti kalian cukup menuliskannya. Di sini kalau difaktorkan kan 2x plus 3 dikali 2x plus 3 sama dengan 0. Karena ini sama maka kita tulis 2x plus 3 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan kita pindah negatif 3, maka nilai x adalah negatif 3 per 2. Cukup seperti itu. Berikutnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 2. Mudah sekali ini. Kalian cukup x min 4 dikali x min yang kedua. Karena ini negatif maka di sini jadi plus 2 sama dengan 0. Jadi tinggal kalau di sini positif di sini jadi negatif. Sebaliknya kalau ini negatif di sini jadi plus. Nah, sekarang tinggal depan kali depan, x kuadrat. Depan kali belakang, plus 2x. Belakang kali depan, min 4x. Terakhir belakang kali belakang, negatif 8 sama dengan 0. Hasilnya adalah x kuadrat. Ini kita sederhanakan, 2 dikurangi 4 jadinya min 2x min 8 sama dengan 0. Seperti ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini sama caranya seperti nomor 16. Di sini x min yang pertama adalah 2 min akar 3 dikali x min yang kedua adalah 2 plus akar 3. Sama tadi x depan kali depan adalah x kuadrat, depan kali belakang, maka di sini adalah min 2x min akar 3x. Ini belakang kali depan berarti di sini min 2x. Ini plus jadinya plus akar 3x. Terakhir belakang kali belakang karena negatif kali negatif jadinya positif. Tinggal ini dikuadratkan menjadi 4 ditambah 4 dikurangi akar 3 kuadrat itu adalah 3 sama dengan 0. Perhatikan di sini negatif 3 akar 3x. Di sini juga plus akar 3x, ini habis anak-anak. Jadi ini yang saya tanda ini dengan ini habis, hilang. Jadi ini menjadi x kuadrat, kemudian ini min 2x, min 2x menjadi min 4x. Terakhir 4 dikurangi 3 jadinya plus 1 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Berikutnya akar-akar persamaan kuadrat ini adalah, nah ini kita faktorkan. Seperti kemarin sudah saya ajarkan, di sini kita buatkan 2 kurung dulu.
Di sini X kuadrat maka depannya X, depannya X. 8 itu bisa 1 kali 8 atau 4 kali 2. 4 kali 2. Agar menjadi plus 6, maka di sini 4 ditambah 2, jadinya plus dan plus. Jadi akarnya di sini adalah X. Kebalikannya ya, X sama dengan negatif 4. Atau satunya ini kebalikannya jadi X sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya negatif 4 dan negatif 2. Berikutnya akar-akar persamaan kuadrat ini, maka nilai X1 dan X2 nya, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ingat rumusnya ini kita butuh yang namanya X1 kuadrat, salah ya, X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 ditambah X2. Di mana X1 ditambah X2, di sini X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Min 6 per 1 berarti 6. Sedangkan X1 dikali X2 itu adalah C per A. Berarti min 3 per 1 sama dengan min 3. Ingat di sini A-nya 1, B-nya min 6 dan C-nya adalah min 3. Nah, ini kita hitung X1 tambah X2 hasilnya adalah 6, maka di sini 6 kuadrat dikurangi 2 kali X1, ini X1 kali X2 ya anak-anak ya. Dikali tadi hasilnya adalah negatif 3. 6 kuadrat 36, negatif kali negatif ditambah 6 berarti hasilnya 42. Seperti ini. Nilai diskriminan D, diingat-ingat nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nilai B-nya perhatikan di sini nih, B-nya adalah 6 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 2. 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 2 8, maka hasilnya adalah 28. Ini mudah, nilai X1 ditambah X2 pakai min B per A. Ini B-nya berarti negatif 5 per A-nya 1 berarti negatif 5. Selesai. Kemudian ini sketsa grafik. Sketsa grafik dilihat dari A-nya. Perhatikan A-nya di sini 1. A-nya sama dengan 1, artinya lebih dari 0. Grafik berarti membuka ke atas. Kemudian nilai diskriminannya kita hitung D sama dengan B kuadrat di sini 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12. Terlihat di sini 1 min 48 hasilnya negatif 47. D-nya negatif atau D kurang dari 0. Jadi grafik tidak memotong sumbu X, maka dia grafiknya seperti ini. Ini sumbu X. Maaf anak-anak, ada yang keliru. Nah, untuk nomor berikutnya di sini grafik, maka kita lihat nilai A. A-nya ini adalah 1 di sini, berarti A-nya lebih dari 0, berarti membuka ke atas. Sedangkan nilai D-nya B kuadrat min 4AC di sini 1, maka 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1, A-nya kali C-nya negatif 12. Maka di sini 1 min kali min adalah plus 48, hasilnya 49, maka D lebih dari 0 ini memotong sumbu X. Maka grafiknya di sini ini adalah sumbu X. Grafik membuka ke atas memotong sumbu X di 2 titik. Berarti ini sketsanya kira-kira seperti ini.
Berikutnya, lintasan sebuah peluru ditembakkan HT vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus ini. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah, ini kita menggunakan rumus min B per 2A. Ini langsung seperti ini ya. Tapi kita lihat dulu ini nilai A-nya, hati-hati ini nilai A-nya yang negatif 2 dan nilai B-nya adalah yang 20. Lah ini min B berarti negatif 20 dibagi 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 20 dibagi negatif 4. Hasilnya positif 5. Jadi membutuhkan waktu 5 detik untuk mencapai titik tertinggi. Kemudian ini terakhir, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, kita lihat dulu nilai A-nya 1, nilai B-nya 5, dan nilai C-nya adalah 2. Ditanyakan jika X1 ditambah X2 rumusnya min B per A, diperhatikan berarti negatif 5 per 1, hasilnya negatif 5. Grafik membuka ke, perhatikan nilainya A-nya positif, maka dia membuka ke atas. Nilai X1 kali X2 rumusnya adalah C per A, nilai C-nya adalah 2 per 1, hasilnya adalah 2. Nilai diskriminannya kita hitung adalah, ingat B kuadrat min 4AC, berarti di sini 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 5 kuadrat adalah 25, dikurangi 4 kali 1 kali 2, 8. Maka di sini berapa? 17. Terakhir, grafik karena ini D-nya positif ya, D-nya positif, ingat, karena D positifnya, maka 17 kan lebih dari 0 ya, maka positif, maka ini memotong sumbu X kalau mau lebih lengkap di 2 titik. Nah ini karena bukan pilihan ganda, jadi saya jawabkan semua. Oke anak-anak, mudah-mudahan itu bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa japri saya, nanti kita diskusi. Semangat semuanya, mudah-mudahan sukses dan hasil sesuai yang diharapkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.